tentang pertemuan Ustadz sebelumnya. Mohon maaf jika tidak sesuai dengan tema hari ini. Zikir dan doa apa saja yang selalu Rasulullah SAW baca setelah selesai sholat? Ustadz pernah menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW membaca istighfar hanya 3 kali setelah selesai sholat. Bagaimana dengan hadis yang mengatakan Rasulullah SAW selalu beristighfar dalam sehari itu 70 kali? Jadi tidak bentrok. Khusus habis sholat istighfarnya Nabi hanya 3 kali. Dan lafadznya hanya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Titik. Enggak ada azimnya, enggak ada wali-walidayya, enggak ada semuanya itu. Dan kita harus menjadi pengikut Rasulullah yang benar-benar ngikutin beliau. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seorang hamba yang menukil dari saya apa yang telah didapatkan dari saya. Nabi habis sholat, astagfirullah, astagfirullah, tidak usah bilang lagi astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Itu memang ada istighfar, tapi tidak dibaca habis sholat. Nabi sudah tentukan lafadznya, tempatnya, waktunya, jangan diubah, jangan ditambah. Subhanallah habis sholat 33, jangan baca 35. Emang sudah ditentukan jumlahnya. Jadilah pengikut Rasulullah yang sejati, emang ngikutin begitu. Kita tidak lebih pintar dari Nabi. Jangan bilang Nabi istighfar satu hari 70 sampai 100 kali. Oh, saya bisa 1000 kali. Biar mampu 1000 kali, Nabi cuma 100 kok, selesai. Lakukan 100, tapi tinggal jaga kualitasnya. Dan yang paling penting kata Nabi SAW adalah amal yang paling Allah cintai adalah amal yang bukan sedikit ya, amal yang rutin dijaga. Walaupun tidak banyak kuantitasnya. Jadi artinya bukan sedikit, tapi dia juga ada, tapi dijaga sama dia. Itu lebih baik. Istighfar 100 kali tapi rutin tiap hari itu lebih baik daripada 1000 kali tapi cuma sekali kan gitu. Kalau masalah menyebutkan 70 kali itu sehari. Dalam hadis dikatakan kata Nabi SAW, beristighfarlah kepada Allah karena saya sendiri beristighfar dan bertobat pada Allah sehari 70 sampai 100 kali. Tapi ini lepas dari masalah zikir habis sholat gitu. Ustaz, jika misalnya tertidur pada saat sholat subuh, bolehkah sholat pada pukul 7 ke atas? Boleh. Tetap malah harus kerjain, tidak boleh. Ini kan termasuk udzur ya, karena ketiduran. Tetap dikerjakan. Jam berapapun Anda bangun, kerjakan. Sama dengan lupa. Dikerjakan kapan ingat. Hadis Bukhari berbunyi kata Nabi SAW, siapa yang lupa sholat dia kerjakan kapan dia teringat. Ustaz, saya merasa sholat lebih khusyuk kalau sholat sendirian daripada sholat berjamaah dengan imam yang bacaannya cepat dan tidak tumaknina. Bagaimana menurut Ustaz? Apakah saya salah dalam hal ini? Tidak salah. Ya, kalau Anda merasa lebih khusyuk, tidak salah. Tapi bukan berarti Anda meninggalkan sholat jamaah, gitu kan? Kalau Anda mendefinisikan saya lebih khusyuk sendirian daripada sholat dengan imam yang cepat bacaannya, itu benar. Berarti memang Anda bisa lebih tenang mengatur bacaan. Tapi bukan ini dibawa kepada kasus kalau gitu saya nggak usah berjamaah, sholat sendiri lebih baik, nggak bisa, gitu kan? Karena memang sholat berjamaah dianjurkan dalam Islam, walaupun imamnya cepat, gitu kan? Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, ada 2 yang saya angkat. Yang pertama adalah beliau mengatakan siapapun yang menjadi imam, kalau kalian menjadi imam terhadap satu kaum, maka ringankanlah sholat itu, karena sesungguhnya dalam sholat itu ada wanita, ada orang tua, ada orang yang punya hajat, ada anak-anak. Memang disuruh ringankan, tapi bukan berarti buru-buru sholatnya, gitu kan? Tetap dengan tumaknina, tapi bacaannya yang sederhana, tidak baca panjang-panjang, gitu kan? Dan riwayat yang kedua, riwayat Bukhari, pernah Mu'adz bin Jabal waktu mengimami kaumnya, kemudian ada satu anak muda masuk kan di dalam masjid mau ikut sholat, ternyata Mu'adz baca panjang sekali ayatnya sampai anak muda ini berhenti sholat, terus sholat sendiri lalu keluar dari masjid. Setelah sholat dilaporkan kepada Mu'adz oleh jemaah yang lainnya. Mu'adz mengatakan anak muda itu munafik. Terdengarlah berita ini kepada Nabi SAW, lalu Nabi SAW malah menegur Mu'adz, mengatakan, wahai Mu'adz, mana kamu dari sabbihisma rabbikal a'la, gitu kan? Mana kamu dari surah-surah yang pendek? Apakah kamu ingin menyebarkan fitnah, wahai Mu'adz? Karena orang masih punya hajat, gitu kan? Jadi Anda tetap sholat berjamaah. Masalah nanti Anda sholat sunnah, Anda boleh lama-lama, nggak ada masalah. Jadi kalau masalah Anda merasa lebih khusyuk, itu memang umumnya sholat sendiri kita kan bisa ngatur lama ruku, lama sujudnya, itu biasa saja terjadi. Bolehkah membaca 2 kali atau 3 kali dalam setiap rakaat? Misal setelah Al-Fatihah membaca Al-Ikhlas dan Al-Falaq. Boleh. Membaca dalam satu rakaat beberapa surah boleh. Nabi SAW contohkan itu. Bolehkah kita membaca tasbih sebanyaknya saat ruku dan sujud atau hanya 3 kali saja? Batas maksimal adalah 10 atau 11 kali. Dalam riwayat kita harus tetap ada dalilnya ya. Jadi Nabi SAW mewajibkan membaca sekali tasbih pada saat ruku dan sujud, dan menyunnahkannya 3 kali, dan beliau mengerjakan sendiri pribadi 10 sampai 11 kali. Maka ulama mengatakan batas maksimal adalah yang dikerjakan Nabi SAW, penentuan 10 sampai 11 kali. Saya punya adik laki-laki yang sangat nakal dan sering marah jika diberi nasihat oleh orang tua. Tapi jika saya ajak sholat, alhamdulillah dia masih mau. Belakangan saya lihat dia lihat bahwa di badannya ada tato. Apakah saya tetap harus ajak dia sholat walaupun sholatnya tidak sah? Mohon petunjuk. Dari mana ini dikatakan orang kalau bertato sholatnya tidak sah? Nggak ada hubungannya itu. Tato memang dosa, dia lakukan tato di badannya. Tapi kalau dia sudah taubat, afdalnya dibersihkan.
Tapi kalau orang sudah taubat sementara dia bersihkan tatonya, dia berusaha, maka tidak ada masalah, gitu kan? Dia melanggar dengan tatonya tapi sholatnya tetap sah karena tidak masuk dalam pembatalan sholat orang bertato. Pernah gak antum dapatin dalam buku fikih? Ya seperti kalau keluar angin, kalau buang air besar, tato masuk, gitu kan? Kalau punya tato berarti sholatnya batal, enggak ada. Gitu. Kapan kita harus berdiri ketika iqamah? Di awal iqamah atau di kalimat qad qamatis shalah? Atau setelah iqamahnya selesai? Mana yang lebih afdal? Sama saja. Ya, jadi kalau tidak ada keterangan maka kita insya Allah masih terbuka ya. Setahu saya tidak ada hadis yang menjelaskan nanti kalau qad qamatis shalah baru berdiri atau di awal iqamah atau di akhir iqamah. Intinya kalau sudah iqamah dianjurkan untuk siap-siap untuk sholat. Apabila kita tahu bahwa dia pencuri dan dia menjadi imam sholat, apakah kita boleh menjadi makmumnya? Kalau jelas-jelas dia pencuri, lebih baik jangan sholat di belakangnya. Karena tadi saya sudah bilang, curi dan zina itu dua dosa yang mengeluarkan iman. Kan itu. Jadi ulama mengatakan kalau khusus masalah sholat, tidak boleh sholat di belakang pencuri dan pezina. Ini tidak dibolehkan. Sementara ulama masih membahas tentang hal-hal yang lain. Seperti kemarin waktu ada orang tanya apa hukumnya kalau imamnya merokok misalnya, atau imamnya mungkin mabuk, pernah mabuk, kemudian dia sholat tapi dalam sholat dia tidak mabuk, lalu kita terpaksa jadi imam makmum di belakangnya. Maka ini ulama masih mentoleransi, gitu kan? Bukan berarti menghalalkannya. Tetapi kalau mencuri sama berzina ini umumnya mereka melarang untuk menjadi makmum di belakangnya. Allahu a'lam. Bila anak sedang sakit, selalu rewel dan ingin selalu nempel pada ibunya, tidak mau dilepas, sholatnya bagaimana? Sedangkan dia selalu menangis bila dititipkan ke suami atau orang tua. Bisa sholat sambil digendong. Sebagaimana hadis Bukhari menjelaskan masalah itu. Kalau Nabi SAW pernah menggendong cucunya Umamah, ya, perempuan anaknya Zainab radhiyallahu anha, lalu kemudian Nabi SAW menggendongnya sambil sholat. Pada saat Nabi mau ruku diletakkan di depan sejadah, gitu kan? Lalu kemudian beliau sholat seperti biasa, berdiri rakaat kedua digendong lagi, sampai Imam Bukhari menulis bab khusus tentang hukum menggendong bayi atau anak sementara sholat. Jadi nggak ada masalah. Dan juga boleh mempercepat sholat. Dalam arti kata di sini memilih surah-surah yang pendek. Kalau orang Indonesia nggak usah diajarin, nanti sudah ahlinya, gitu kan? Inna atayna wal asri, inna atayna wal asri. Baiklah, jadi baca surah-surah pendek, gitu kan? Karena Nabi SAW pernah jadi imam, gitu kan? Kemudian beliau mempercepat sholatnya. Biasanya beliau baca surah-surah panjang, ini jadi surah pendek. Selesai salam kata para sahabat, ya Rasulullah, tidak seperti biasanya. Kok sholat anda sekarang lebih pendek? Kata Nabi SAW, tadi saya dengar tangisan bayi di saf perempuan, maka saya mempercepat sholat saya, khawatir ibunya terganggu gara-gara itu. Itu adabnya memang, kan itu. Jadi ini bisa dilakukan, Allah alam. Bagaimana cara saat kita batal wudu dalam sholat berjamaah pada pertengahan dan posisi anak di tengah saf, keluar dari sholat, minta jalan dengan orang-orang di sekitar kita lalu keluar berwudu. Nggak boleh lanjutin sholat sementara tidak punya wudu, ya, karena ini memang dilarang di dalam hadis. Allah tidak terima sholat yang tidak bersuci, berarti dilarang, gitu kan, tidak boleh. Tadi sebelum sholat maghrib, setelah sholat qobliyah, saya memperhatikan Ustadz berdoa menengadah tangan. Mohon di-share Ustadz doanya, rahasia dong. Doa itu kan curhat sama Allah, masa mau dibongkar-bongkar gitu? Mau tahu bocorannya? Yang bertanya aja ya. Jadi doa itu ada dua macam. Ada doa yang sifatnya, doa ini memang rutin, sudah Nabi SAW ajarkan. Seperti kita bilang Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu kan doa-doa yang sudah diajarkan oleh Nabi SAW, sudah umum. Saya kadang-kadang gemar mengumpulkan doa yang semua dimulai dengan Rabbana. Di Al-Quran saya keluarin, gitu kan. Seperti misalnya Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzayta ma lidh dhalimin min ansar, Rabbana semua ada banyak tuh. Mungkin ada lebih dari 30-40 doa. Ini doa yang kita panjatkan. Kadang-kadang kita mungkin bukan tidak ada hajat ya, tapi bukan hajat khas kita di situ. Kita amalkan karena Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Nabi SAW amalkan gitu. Itu doa yang pertama. Doa yang kedua ini hajat. Nah ini bebas, hajat antum apa gitu? Sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting syaratnya agar doa kita bisa diterima yang pertama harus diikuti dengan keikhlasan. Berdoa bukan karena ingin dipuji oleh orang di sebelah kita. Memang betul-betul butuh hajat dengan Allah. Ikhlas. Yang kedua, yakin Allah terima. Kata Nabi SAW, Udu'u rabbakum mukinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Tuhan kalian dengan yakin Allah akan terima. Yang ketiga, nggak boleh minta yang haram. Tidak boleh makanan dan pakaiannya juga haram. Kata Nabi SAW, seseorang yang berantakan rambutnya, kotor bajunya, gitu kan? Kemudian tidak pakai alas kaki, berdoa kepada Allah di langit, mengatakan, ya Allah kasih, bagaimana Allah kasih? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, tidak dikasih. Yang keempat, tidak tergesa-gesa. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Seseorang pasti diterima doanya sama Allah selama tidak tergesa-gesa. Ucapannya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Bukan Rabbana atina fid dunya hasanah, atau apa yang diucapin gitu. Kemudian juga tidak tergesa bisa minta jawaban. Kata Nabi SAW, wa kaifa ya'jal ya Rasulullah? Bagaimana cirinya orang yang tergesa-gesa itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW,
yaqulu da'autu wa lam yustajabu li fatarakat du'a. Dia bilang saya sudah berdoa belum ada jawabannya, maka dia tinggalkan doa. Itu buru-buru, tergesa-gesa. Kita panjatkan proposal kepada Allah. Bawahan di kantor minta dinaikin gaji sama dirutnya. Tulis permohonan, masukkan ke ruang direktur. Kira-kira apa yang antum lakukan setelah itu? Nunggu atau gebrak-gebrak pintu dirut? Nunggu. Nggak mungkin, mana proposal saya, permintaan, nggak mungkin, mana berani, dipecat dari kantor. Allah udah kasih kita badan, udara, mata, macam-macam nikmatnya banyak gitu kan. Hanya minta ini terus belum dikasih, protes. Sabar. Gitu kan? Allah lebih tahu. Makanya ulama bilang, kalau kita berdoa sama Allah, Allah lebih tahu kapan dikasih, kenapa dikasih, sebesar apa dikasih, dan kapan dikasih. Terserah Allah itu. Bukan kita yang atur, itu Allah SWT yang atur. Udah, sampaikan, selesai. Dan luar biasanya, kalaupun belum kita lihat jawabannya, tetap saja kita berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya pribadi ada hajat-hajat tertentu yang saya fokus gitu. Di antaranya adalah ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, kalau ini antum minta di-sharekan gitu kan. Ada hadis Nabi SAW, manusia ada 4 golongan. Yang paling afdal, yang paling luar biasa adalah yang Allah kasih ilmu dan harta. Lalu dia habiskan ilmunya dan hartanya di jalan Allah. Diinfakkan, diajarin ilmunya. Infak hartanya, diajarin ilmunya. Ini orang yang paling afdal di sisi Allah SWT. Datang golongan kedua, orang yang Allah kasih ilmu tanpa harta. Tapi dia lihat golongan pertama dan dia bilang, ya Allah, dengan ilmunya ya, kalau saya punya harta seperti orang itu, saya akan buat sama. Artinya saya akan pergi haji, hajikan orang, saya akan bangun masjid, saya akan bangun ini. Begitu niatnya. Maka kata Nabi SAW, fahuma fi ajri sawa. Mereka sama pahalanya. Tapi golongan ini golongan kedua. Ada golongan ketiga yang Allah kasih harta tanpa ilmu, kaya tapi nggak tahu halal haram, nggak tahu harus diapain hartanya. Lalu dia habiskan hartanya di jalan kemaksiatan. Foya-foya, bangun diskotik, macam-macam, bioskop, karaoke, beragam macam maksiat. Datang golongan keempat, paling bobrok nih, nggak ada ilmu, nggak ada harta. Masalahnya bukan dia lihat golongan pertama sama kedua, golongan ketiga nih. Dia bilang, kalau saya punya harta, saya akan buat seperti orang ini, bangun diskotik, bangun bar. Apa kata Nabi SAW? Fahuma, keduanya ini 3 dan 4, fi wazri sawa, di dosa sama. Udah goblok, bodoh, miskin gitu kan. Ini bahasanya begitu, bukan individu ya, tapi luar biasa gitu. Jadi contohnya orang maksiat kepada Allah SWT. Kalau saya pribadi selalu saya berdoa begini, ya Allah, karuniakanlah saya ilmu dan harta secara pribadi gitu kan. Kemudian buatlah saya menyelesaikan dan mengeluarkan semua di jalan Allah. Jadi saya minta agar dijadikan golongan yang pertama ini. Ini bocorannya. Satu aja ya. Masih banyak yang lain tapi nanti. Saat Imam Bukhari mau menulis hadis Nabi, Imam Bukhari sholat 2 rakaat sebelum menulisnya. Sholat apakah itu? Ulama lebih cenderung mengatakan ini adalah Imam Bukhari mencari waktu sholat yang dibolehkan. Umumnya pendapat yang paling kuat mengatakan Imam Bukhari mencari masjid dan sholat tahiyat masjid. Umumnya ini pendapat yang lebih kuat, gitu kan? Ada juga sebagian mengatakan Imam Bukhari mengerjakan sholat sunnah wudu. Jadi beliau kalau terima hadis, beliau wudu, lalu beliau mengerjakan sholat sunnah wudu dan minta sekalian petunjuk sama Allah apakah hadis ini sahih atau tidak. Ini 2 pendapat yang paling kuat, tahiyat masjid atau sholat wudu. Tapi tidak ada sholat baru yang dikerjakan oleh beliau, rahimahullah. Pertanyaan kedua, apakah tawarruk hanya tahiyat akhir jika rakaat sholat lebih dari 2 sehingga tidak berlaku untuk sholat yang hanya 2 rakaat? Ini khilaf panjang di antara ulama ya. Tawarruk itu perlu anda ketahui dan sudah pernah saya jelaskan di bab sholat kita. Ada warak itu artinya bokong. Ya, jadi dibahasakan duduk tawarruk, maksudnya duduk sambil bokong kita tersentuh di tanah, kan gitu, yang sering kita kerjakan di tahiyat akhir gitu. Nah pertanyaan tadi, apakah tawarruk itu dikerjakan di rakaat kedua atau umum semuanya? Saya sudah pernah jelaskan kan. Yang paling kuat Allah alam, kalau saya simpulkan rajih, saya tidak ulangi lagi masalah ini karena panjang lebar. Yang jelas duduk yang paling kuat pendapat itu, walaupun semua benar, kita tidak bisa salahin ya, karena masing-masing punya riwayat. Tapi yang saya pernah telusuri dan saya pelajari satu persatu, saya temukan ternyata riwayat yang paling kuat adalah duduk tawarruk itu dikerjakan kalau lebih dari 2 rakaat. Lebih dari 2 rakaat. Kalau setiap rakaat kedua, baik itu tahiyat akhir atau bukan, seperti subuh misalnya, atau tahiyat kedua di duhur, tetap saja Nabi SAW kerjakan dengan iftirash. Apa itu iftirash? Menduduki telapak kaki kiri kita, gitu kan? Jadi kalau sholat subuh pun dalam pendapat yang kuat ini adalah tetap duduknya iftirash, bukan tawarruk. Tawarruk dikerjakan setiap lebih dari 2 rakaat. Seperti kalau rakaat ketiga di maghrib atau rakaat keempat di duhur, asar dan isya. Allah alam. Bolehkah membaca surah yang sama di sebuah rakaat? Misal membaca Al-Ikhlas karena menyukai surah tersebut? Setahu saya sebaiknya jangan ya. Dianjurkan untuk memvariasikan, karena contoh dari Nabi SAW divariasikan. Tapi bolehkah di setiap rakaat kedua saya membaca Al-Ikhlas? Boleh kalau itu. Karena ada pernah sahabat sering kali membaca di rakaat keduanya Al-Ikhlas. Rakaat pertama diacak sama dia, lalu dilaporkanlah oleh makmum-makmumnya, ya Rasulullah, orang ini kalau sholat selalu di rakaat kedua Al-Ikhlas. Ditanya, kenapa kau baca itu? Tapi ini sholat yang berbeda ya.
Jadi sholat subuh misalnya di rakaat kedua Al-Ikhlas, nanti sholat maghrib juga yang suara Al-Ikhlas, rakaat kedua Isya Al-Ikhlas, tapi rakaat pertama diacak sama dia. Maka kata Nabi SAW, kenapa kau baca begitu? Kata sahabat tadi, karena saya mencintai surah itu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, tidak ada masalah, gitu kan? Jadi tidak ada masalah, karena dia suka membaca surah itu. Tapi nggak boleh dalam satu sholat semuanya sama. Rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas, ini masih banyak surah lain. Kenapa malas baca? Gitu. Bolehkah sholat di belakang imam yang banyak melakukan bid'ah? Contohnya niat dilafatkan dan doa kunut. Boleh, nggak ada masalah. Nggak ada masalah itu. Jadi dalam hadis kan dikatakan, kalau kalian sholat dan imam mengimami kalian, kalau imamnya benar dia panen pahala kalian, kalau dia salah dia dapat hukuman dan kalian tetap dapat pahalanya. Jadi ulama mengambil hukum dari hadis ini, ya bahwasanya seseorang boleh sholat di belakang orang yang melakukan bid'ah, yang kecuali bid'ahnya mukaffirah ya. Karena kalau masalah kunut, masalah lafaz itu kan bid'ah yang bukan mukaffirah, bukan sampai mengkafirkan. Itu perbuatan bid'ah yang berdosa umumnya gitu kan. Tapi kalau mukaffirah itu kayak penyembah kuburan, ya kan, memakai jimat, dukun, berkedok kiai kemudian jadi imam. Nah ini semua nggak boleh, jelas mukaffirah, ya sudah sampai pada tingkat mengkufurkan dia. Ustaz, mohon diterangkan dalil larangan sholat berjamaah di saat masih ada jemaah sholat yang belum selesai. Hadis Nabi SAW, tidak boleh ada dua jemaah di dalam satu masjid. Jadi dilarang, nggak boleh. Makanya kalau antum masuk masjid walaupun masbuk ada jemaah di sana, sana aja ikut, nggak usah buat jemaah baru. Nggak boleh, dianjurkan untuk tetap satu jemaah saja. Ustaz, bolehkah kita menjadikan batas garis depan saf kita sebagai sutra dan pembatas sholat, atau memang harus dengan benda sebagai penandanya, atau harus di belakang orang apabila kita sholat tidak di saf terdepan? Boleh saja, nggak ada masalah. Kalau kita bisa mendapatkan sutra yang ideal itu tingginya kurang lebih 50 sampai 60 cm lah, ya, kurang lebih. Tapi kalau kita tidak punya, boleh buku, boleh apa saja, tas. Kalau ada tiang lebih bagus, ada orang bagus. Kalau tidak ada, maka boleh. Saya pernah disampaikan oleh salah satu dosen saya di Madinah, dalam masalah fikih, para ulama sepakat mengatakan kalau dia berada di sebuah lapangan luas, tidak ada yang bisa dijadikan sebagai sutra, atau mungkin seperti masjid ini, masya Allah tidak ada tiang di tengah-tengahnya, gitu kan? Maka bagaimana caranya? Orang harus mencari sutra misalnya, maka dia boleh meniatkan sutra tempat sujudnya, ya, tempat sujudnya. Apakah doa iftitah sholat malam dan tahajud beda dengan sholat wajib? Sebenarnya sama saja. Doa iftitah ada banyak ya. Ada kalau tidak salah sekitar 13 macam doa iftitah. Boleh dipilih yang mana saja, nggak ada masalah. Sholat wajib atau sholat sunnah. Tapi Nabi SAW seringkali kalau malam membaca di doa iftitah, Allah Rabbu Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard anta tahkumu baina ibaduka fi makhtalafu fi ihdil makhtalafu fi minal haqqi bi'idnik innaka tahdi man tasha' ila siratal mustaqim. Itu yang sering beliau baca. Itu kan yang saya tahu dalam lafaz sholat malamnya, dalam iftitah. Tapi seringkali beliau juga meragamkan dengan doa-doa iftitah yang lain. Jadi teman-teman saya sarankan untuk tidak satu doa, tapi hafal beberapa doa, karena menghafal beberapa jenis doa itu akan membuat kita tidak jenuh, ya, bisa variasikan macam-macam doa-doa. Makanya semua doa sholat itu pasti banyak. Iftitah ada banyak, doa ruku ada banyak, ya. Iftitah ada sekitar 13-an kalau nggak salah, kemudian doa ruku ada sekitar 6 atau 7 macam, doa i'tidal itu ada 4 atau 5 macam, doa sujud juga begitu ada 7, di antara doa sujud ada 4 atau 5 macam, doa sebelum salam ada 23 macam doa, banyak. Dan itu semestinya kita harus ragamkan gitu. Doa pada saat sujud dibaca secara lisan atau di dalam hati, Ustaz. Bagaimana menurut Ustaz dan kapan kita boleh mengadakan apa ini? Saya nggak tahu ya. Baik. Yang jelas doa tetap dengan lisan. Doa dengan lisan. Ya, doa, zikir, baca Quran itu adalah ibadah lisan. Jadi kita mengeluarkan suara walaupun sebatas kita yang mendengarnya. Teman saya di Inggris menitipkan pertanyaan berikut. Beliau kesulitan untuk melaksanakan sholat duhur, asar, dan maghrib di sana dikarenakan minimnya tempat untuk sholat. Sedangkan rumah dan kampusnya jaraknya cukup berjauhan. Kira-kira bagaimana solusi untuk teman saya ini, Ustaz? Bolehkah beliau selalu menjamak sholatnya? Tidak boleh. Jawabannya mutlak tidak boleh menjamak dan tidak boleh meninggalkan sholat. Lalu bagaimana solusinya? Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, innama ju'ila li ardan masjidan wa tahura. Allah sudah menjadikan untukku dan umatku bumi ini semua bisa jadi masjid dan suci. Sholat di bawah pohon. Kenapa orang bisa pacaran di taman kampus? Kenapa Anda tidak bisa sholat? Kenapa? Anehnya malu kalau berbuat kebaikan. Sholat di kantor, tidak ada tempat untuk sholat, Ustaz. Ambil sejadah di sebelah komputer Anda, di sebelah kursi Anda bisa sholat. Tidak ada alasan gitu. Bahkan subhanallah ada sepupu saya sendiri, dia masuk di Australia. Sekarang sudah warga negara Australia dia. Kebetulan ibu dia tante saya langsung, adik ayah saya gitu. Jadi saya dengar dari ayahnya kisahnya gitu. Dia saking sering dididik oleh tante saya untuk sholat, maka di kampusnya itu dia kumpulin anak-anak muslim waktu dia masih SMP gitu. Ngobrol untuk sholat, yuk, kenapa nggak sholat gini-gini. Ternyata setelah mereka tunjukin prinsip sholat, 3-4 orang anak muslim itu sholat, kepala sekolahnya menghargai, dianggap itu perbuatan baik gitu. Dan ternyata memang anak-anak muslim ini tidak pernah buat keributan, yang lain sering ganggu orang, ini enggak. Pintar, berprestasi di sekolah,
Langsung kepala sekolahnya keluar instruksi, dikasih satu ruangan khusus jadi masjid di sekolah Kristen. Tunjukin prinsip. Ini agama saya yang perintahin kok. Kan begitu mestinya. Jadi insya Allah tidak akan ada yang menghalangi kita. Jadi jalani hukum Allah SWT. Mau di Inggris, mau dimanapun tidak ada masalah. Hukum Allah tetap berlaku. Dalam sujud diperintahkan untuk memperbanyak doa. Apakah Alhamdulillah termasuk? Termasuk. Doa dan zikir sama. Boleh kita membaca Alhamdulillah. Apa boleh sholat di rakaat ketiga dan keempat setelah Al-Fatihah? Boleh membaca surah lain? Setahu saya tidak ada lagi anjuran. Nabi SAW di dalam hadis Bukhari dikatakan, sholat membaca surah hanya di rakaat 1 dan 2. Rakaat ketiga dan 4 hanya membaca Al-Fatihah. Apakah sunnah membaca ta'awudz dan basmalah setelah takbiratul ihram? Iya, sunnah. Hadis Bukhari. Nabi SAW menganjurkan di rakaat pertama saja ya, membaca a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, hadis sahih, dan membaca bismillah. Nabi SAW membaca bismillah. Syekh Jibril mewajibkan membaca bismillah, tetapi bismillahnya tidak jahar, tidak kerasin. Jadi Nabi SAW itu seringkali suara bismillahnya terdengar kecil dan al-fatihahnya baru besar. Itu dalam sholat. Tapi kalau di luar sholat bismillah dikerasin tidak ada masalah. Apakah boleh ketika tasyahud akhir sebelum salam kita tambah dengan doa yang dilafatkan? Karena saya pernah dengar dan membaca ada hadis, apakah hadisnya lemah? Hadisnya sahih. Ya, Nabi SAW membolehkan para sahabat untuk membaca doa sebelum salam. Setelah beliau mengajarkan para sahabat untuk membaca doa, gitu kan? Untuk mengajarkan para sahabat 13 macam doa sebelum salam. Lalu beliau mengatakan setelah mengajarkan para sahabat, falyadu ma yasha. Setelah itu dia boleh berdoa semaunya. Allahu a'lam. Ustaz, apa hukumnya bagi laki-laki memakai celana di atas mata kaki ketika sholat dan di luar sholat, dan sampai mana batas pakaian? Ini sudah saya jelaskan tadi ya. Tapi kalau berhubungan dengan sholat, maka memang ada hadis Nabi SAW yang masih diperselisihkan oleh para ulama, tapi yang saya tahu memang disahihkan oleh Abu Daud, jadi kan, tentang ada seorang sahabat yang lagi sholat lalu kemudian dia diberhentikan, waktu selesai sholat kata Nabi SAW, ulangi sholatmu. Lalu dia ulangi lagi, tapi dia nggak tanya kenapa ya Rasulullah, sampai 2 kali. Lalu ada sahabat yang menanyakan, ya Rasulullah kenapa anda suruh ulangin? Kata Nabi SAW, karena mata kakinya tertutup, gitu kan. Maka ulama membahas ada dua bahasan. Kalau di luar sholat hukumnya tidak boleh isbal secara umum. Kalau dalam sholat ada plusnya, ya ada plusnya, maka sholatnya tidak diterima. Makanya dianjurkan kalaupun yang orang sampai masih isbal, yaitu kesalahan dia di luar sholat, tapi kalau dalam sholat dia harus gulung. Memang sudah begitu hukum Nabi SAW. Bagaimana kiat-kiat agar bisa sholat tahajud dan ibadah-ibadah malam lainnya? Tentu saja pertama baca fadilahnya, janji-janji Allah di situ, kemudian coba paksakan diri untuk melakukannya. Tentu dimulai dengan tidur lebih cepat, ya, jauhi semua indikasi yang bisa membuat kita tidak bangun karena begadang, makan terlalu banyak, ya, pada saat mau tidur malam, itu semua akan mengganggu. Maka kita punya persiapan-persiapan, baca fadilah, kemudian paksakan diri untuk itu dan punya persiapan-persiapan untuk melakukannya. Bolehkah imam sholat isya atau maghrib atau subuh membaca mushaf Al-Quran? Kalau sholat wajib, Allah alam, yang saya tahu tidak ada pendapat ulama yang membolehkannya. Kalau sholat wajib, kalau sholat sunnah boleh. Fatwa ulama membolehkan kalau seseorang itu membaca Al-Quran, karena ada hadis yang berbunyi al-mar'u maliku li nafilatihi, seseorang pemilik ibadah sunnahnya. Maka sunnah itu boleh dia batalin kapan dia mau, boleh dia kerjakan kapan dia mau, gitu kan, kecuali di waktu yang terlarang. Kalau sholat wajib nggak boleh kecuali ada udzur-udzur syar'i. Jadi kalau sholat wajib nggak boleh. Jika di saf ketiga di masjid, ketika sholat berjamaah ada satu tiang atau pilar, apakah kita harus membuat saf baru di belakangnya? Mengingat ada hadis dari Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya kami dahulu menghindari tiang ini di zaman Nabi SAW. Atau bolehkah melanjutkan saf ketiga tersebut di samping tiang dengan alasan untuk mendapatkan fadilah saf di depan? Yang paling kuat pendapat ulama dalam masalah ini adalah makruh. Makruh sholat di antara 2 tiang. Karena hadis Anas radhiyallahu anhu yang tadi disebutkan itu hadis sahih, adalah Anas bin Malik cuma mengatakan kami menghindari tiang di zaman Nabi SAW. Yang saya tangkap dari para ulama hadis dari hadis ini adalah, yang pernah saya pelajari, kalau ini hukumnya makruh. Artinya kalau masjid penuh, nggak ada lagi tempat, kemudian ada tiang, antara tiang dengan tiang harus dibuat saf, maka dibuat saf di situ, dibuat saf, gitu kan. Kalau misalnya masjid masih luas, maka lebih baik kita jangan sholat di antara tiang-tiang itu.